Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatur Rahmawati dari kelas Gizi 2C NIM 21070266066. Di sini saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi mengenai sistem ekskresi dan sistem urinaria dalam tubuh manusia. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi itu adalah proses pembuangan zat sisa dari proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh melalui organ-organ ekskresi. Nah, organ tubuh yang bertugas itu ada satu, paru-paru itu membuang sisa karbon dioksida dan uap air. Yang kedua itu ada kulit, membuang keringat. Yang ketiga hati untuk membuang sisa cairan empedu. Dan yang terakhir itu ada ginjal untuk mengeluarkan urin. Yang pertama akan kita bahas lebih dalam itu mengenai paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan yang menghasilkan zat sisa berupa CO2 dan H2O. CO2 itu dapat larut membentuk asam karbonat dan terurai menjadi ion H+ dan HCO3-. Lalu, ion H+ itu yang bersifat racun akan diikat hemoglobin, sedangkan HCO3- keluar dari sel darah merah dan akan masuk ke dalam plasma darah. Struktur paru-paru itu diantaranya bisa kalian lihat di gambar berikut ini ya teman-teman. Ada trakea itu bagian atas, kemudian ada bronkiolus itu yang bercabang itu, kemudian ada juga alveolus di bagian bawah itu, dan selengkapnya bisa kalian lihat di gambar berikut ini. Nah, dalam sistem ekskresi itu, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Nah, ketika kalian itu bernapas, kita bernapas melalui hidung atau mulut, akan terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen itu akan masuk melalui hidung menuju trakea melewati tenggorokan. Di dalam trakea, udara akan dibagi-bagi ke dalam saluran-saluran udara yang disebut saluran bronkus dan langsung memasuki paru-paru. Di dalam paru-paru ini, udara akan terbagi lagi ke dalam bronkiolus menuju ke alveolus atau kantung udara. Alveolus itu adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dalam alveolus, oksigen akan diserap oleh pembuluh darah lalu disalurkan ke jantung. Kemudian, organ jantung akan memompa oksigen untuk sel-sel tubuh. Proses penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh itulah yang akan menghasilkan karbon dioksida. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut akan diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Berikut ini adalah gambaran atau ringkasan sistem ekskresi paru-paru yang ada dalam paru-paru ya teman-teman. Ada 5 proses ini, bisa kalian lihat di gambar ini ya. Yang kedua itu ada kulit. Luas kulit itu kira-kira 20.000 cm persegi dan tebalnya itu sekitar 0,01 cm sampai 0,5 cm. Nah, kulit ini merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Nah, struktur lapisan kulit itu bisa kalian lihat di gambar berikut ini ya, teman-teman. Ada dermis, epidermis. Biasanya itu epidermis itu di bagian atas, kemudian bawahnya dermis. Dan yang lain-lain tuh bisa kalian lihat di gambar ya. Kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada epidermis atau lapisan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk itu adalah sel-sel mati yang mudah mengelupas, tidak mengandung pembuluh darah dan serabut saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Sedangkan lapisan Malpighi adalah lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk yang tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Lapisan Malpighi terdapat pigmen yang dapat menentukan warna kulit dan melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari. Epidermis merupakan lapisan
kulit paling luar yang tersusun dari sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi atau pendewasaan. Lapisan ini memiliki beberapa lapisan kulit, antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas, serta lapisan stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Di bawah stratum granulosum terdapat lapisan stratum germinativum yang terus membentuk sel-sel baru ke arah luar menggantikan sel kulit yang terkelupas. Oh iya, lapisan epidermis tidak memiliki pembuluh darah maupun serabut saraf ya teman-teman. Yang kedua, dermis atau lapisan kulit jangat. Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis lebih tebal daripada lapisan epidermis. Lapisan dermis terdiri dari beberapa jaringan sebagai berikut. Ada pembuluh darah, itu berfungsi menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Terus ada kelenjar keringat menghasilkan keringat, kelenjar minyak menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Terus ada pembuluh darah untuk mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Kemudian ada juga ujung-ujung syaraf untuk melindungi ujung syaraf perasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas, rasa sentuhan. Kemudian ada juga kantong rambut yang berfungsi sebagai tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. Pada lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, saraf, kelenjar minyak atau glandula sebasea, dan kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Kelenjar keringat memiliki pangkal yang menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut syaraf. Serabut syaraf ini akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Kemudian kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, NaCl, dan urea dari dalam darah, kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Serabut syaraf dapat meningkatkan kerja kelenjar keringat karena mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, yaitu bagian dari otak yang berfungsi sebagai pengendali suhu tubuh, dan saraf yang menerima rangsangan ini adalah saraf simpatik. Secara garis besar, kelenjar keringat pada kulit itu dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin mengeluarkan garam, asam, urea, dan amonia yang merupakan kotoran hasil metabolisme nitrogen dalam tubuh. Sementara itu, kelenjar apokrin mengeluarkan keringat yang mengandung protein berlemak. Hal itu bertujuan agar suhu tubuh tetap dingin karena akibat adanya pembakaran. Jadi itu tubuh akan mengeluarkan keringat untuk menyeimbangkan suhu dalam tubuh. Terdapat lapisan hipodermis yang berada di bawah lapisan dermis. Lapisan ini bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi menyatukan kulit pada otot. Lapisan ini berfungsi menjaga suhu tubuh karena tersusun atas jaringan lemak. Yang ketiga itu ada jaringan ikat bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis. Di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Nah, sistem ekstresis pada kulit itu prosesnya yang pertama itu ketika tubuh banyak bergerak, sel tubuh akan bekerja keras untuk menghasilkan energi. Proses menghasilkan energi ini akan membuat suhu tubuh naik dan akan memberikan rangsangan kepada hipotalamus yang ada di dalam otak. Yang kedua itu, hipotalamus akan memberi respon, kemudian memberikan rangsangan lanjutan kepada syaraf simpatik yang berada di sumsum tulang belakang. Yang ketiga itu, syaraf simpatik akan memberikan sinyal gelombang ke seluruh kelenjar keringat di dalam tubuh bahwa suhu tubuh itu sedang tinggi. Kemudian yang nomor 4, kelenjar keringat kemudian akan memproduksi keringat agar menurunkan suhu tubuh. Keringat ini mengandung kotoran dan zat-zat sisa yang tidak terpakai dalam tubuh. Organ selanjutnya itu ada hati ya. Hati ini terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis atau kapsula hepatis. Hati memiliki fungsi untuk mengekskresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan.
Sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi, hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Nah, di dalam hati itu hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak akan diuraikan menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin. Nah, hemoglobin itu sendiri itu merupakan protein yang mengandung zat besi pada sel darah merah. Zat besi akan disimpan di dalam hati atau dialirkan menuju sumsum tulang belakang. Sedangkan globin digunakan untuk membentuk sel darah merah baru dan metabolisme protein. Sementara itu, senyawa hemin akan diubah menjadi zat warna pada empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Nah, mengenai proses sistem ekspresi pada hati, bisa kalian lihat di gambar slide ini ya teman-teman. Selain itu, hati itu juga memiliki fungsi untuk menghasilkan empedu secara terus-menerus. Empedu kayak gimana itu ya? Nah, empedu itu kan merupakan cairan berwarna kehijauan dan rasanya pahit. Nah, empedu ini berperan untuk mengeluarkan racun dalam tubuh serta melindungi tubuh dari bakteri. Zat-zat yang tidak baik bagi tubuh itu akan diserap oleh hati dan dikeluarkan dari tubuh melalui empedu. Zat ini dikeluarkan bersama dengan urin atau feses. Fungsi hati lainnya dalam sistem ekskresi adalah untuk menguraikan gas amonia yang berbahaya dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Kemudian sistem ekskresi selanjutnya itu ada ginjal. Nah, ginjal itu kan juga masuk ke sistem urinaria. Jadi saya menjelaskan ginjal ini pada bagian sistem urinaria. Sistem urinaria adalah atau biasa kita sebut dengan sistem perkemihan itu merupakan sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia terdiri dari ada 2 ginjal, itu untuk mengeluarkan sekret urin, ada 2 ureter menyalurkan urin ke kandung kemih, ada kandung kemih penampung urin, 2 otot sphincter, dan ada uretra untuk menyalurkan urin dari kandung kemih. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah ginjal. Ginjal ini masuk ke dalam sistem ekskresi, juga masuk ke dalam sistem urinaria. Nah, ginjal ini adalah organ ekskresi, juga sistem urinaria yang berbentuk mirip kacang. Nah, ginjal terletak retroperitoneal atau di belakang peritoneum. Ginjal menjalankan fungsi homeostatis dengan mengatur kesetimbangan cairan dan asam basa dalam tubuh, serta merupakan organ ekskresi, yaitu mengeliminasi semua zat sisa metabolisme kecuali CO2. Fungsi ginjal itu ada beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi regulasi, mengatur keseimbangan cairan tubuh, elektrolit dan non-elektrolit dan asam basa dengan cara filtrasi darah, reabsorpsi selektif air, elektrolit dan non-elektrolit, serta mengekskresi kelebihannya sebagai urin. Yang kedua itu ada fungsi ekskresi. Yang pertama, untuk mengeluarkan produk sisa metabolisme, misal urea, kreatinin, dan asam urat, dan zat kimia asing. Yang kedua itu mensekresi renin, penting untuk mengatur tekanan darah, berbentuk aktif vitamin D3 atau penting untuk mengatur kalsium, serta eritropoietin atau penting untuk sintesis eritrosit. Nah, struktur ginjal itu ada korteks, ada nefron, ada glomerulus, kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, tubulus collectivus, medula, arteri ginjal, vena ginjal, ureter, pelvis. Berikut ini akan saya jelaskan struktur dari ginjal. Yang pertama adalah korteks. Korteks merupakan bagian utama dari ginjal, dan disinilah pertama kali urin bermuara. Pada korteks terdapat jutaan nefron yang di dalamnya terdapat badan Malpighi. Pada setiap badan Malpighi itu tersusun atas kapsula Bowman, glomerulus, dan beberapa tubulus pendukung untuk proses penyaringan atau filtrasi. Darah manusia mulai disaring pada bagian ini.
Kemudian yang kedua ada nefron. Nefron merupakan tempat darah yang ada dalam tubuh disaring. Di dalam setiap nefron itu terdapat beberapa bagian penting yaitu kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, glomerulus, tubulus collectivus, tubulus contortus distal, dan lengkung Henle. Yang ketiga itu ada glomerulus. Pada bagian ini, darah yang masuk akan disaring dan menyisakan zat-zat yang masih berguna, seperti garam, air, glukosa, asam amino, dan urea. Hasil dari penyaringan pada bagian ini adalah urin primer. Keempat, ada kapsul Bowman. Kapsul Bowman adalah bagian pada ginjal yang berbentuk seperti kapsul atau kantung. Karena itulah bagian ini sering kita sebut sebagai kapsul atau kapsul Bowman. Sedangkan Bowman adalah nama dari yang menemukannya, yaitu seorang peneliti Sir William Bowman. Kapsul Bowman membungkus glomerulus. Yang kelima, tubulus contortus proximal. Bagian ginjal yang ini berfungsi menghasilkan urin sekunder. Di dalam tubulus contortus proximal, darah yang asalnya dari glomerulus melakukan penyaringan kembali. Karena darah yang telah menjadi urin primer ini masih mengandung zat-zat yang berguna. Dalam proses ini dikenal dengan nama reabsorpsi atau penyerapan kembali. Tubulus contortus proximal masih menerima asam amino, glukosa, air, dan garam yang penting untuk tubuh. Yang keenam ada lengkung Henle. Bagian ginjal yang satu ini dinamakan lengkung Henle itu karena anatomi organ ini itu memang berbentuk melengkung. Nah, struktur seperti ini memang dibutuhkan untuk menyaring dan sebagai tempat penghubung antara tubulus contortus distal dengan tubulus contortus proximal. Yang ketujuh adalah tubulus contortus distal. Pada bagian ginjal yang satu ini, urin yang masih pada tahap sekunder atau urin sekunder melepaskan zat-zat yang masih berguna, lalu mendapat tambahan zat sisa atau pembuangan yang tak berguna. Disinilah urin sesungguhnya terbentuk, di mana nantinya akan dikeluarkan keluar tubuh manusia. Yang kedelapan, tubulus collectivus. Bagian ini adalah bagian terakhir dalam nefron, bentuknya seperti selang dan menjadi saluran terakhir dan terpanjang dalam organ ginjal. Fungsinya sebagai penampung urin sesungguhnya hasil dari pengolahan dan penyerapan dalam nefron. Kemudian setelah itu urin tersebut diteruskan ke pelvis, lalu akan ditampung sebelum benar-benar dikeluarkan dari kandung kemih. Yang kesembilan ada medula. Medula itu merupakan jaringan yang berbentuk mirip piramida di mana terletak pada lengkung Henle. Medula merupakan tempat berkumpulnya kapsul Bowman dan pembuluh darah kapiler. Di sini itu di medula, urin primer akan mengalami proses panjang sebelum akhirnya menjadi urin sekunder. Selanjutnya, setelah melewati proses penyerapan yang panjang, urin tadi akan diolah jadi urin yang sebenarnya, lalu dikeluarkan sebagai air kencing. Medula ini menjadi tempat penghubung tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Yang ke-10 ada arteri ginjal. Arteri ginjal adalah pembuluh nadi yang berguna untuk membawa darah ke dalam ginjal. Setelah sampai di dalam ginjal, maka darah tersebut masuk ke dalam glomerulus untuk difilter atau saring. Darah yang masih mengandung zat berguna seperti asam amino dan protein akan diserap dan digunakan tubuh. Bila darah tersebut hanya mengandung urea dan zat tak berguna lainnya, maka akan berlanjut sampai kandung kemih. Yang ke-11 ada vena ginjal. Vena ginjal adalah bagian utama dari ginjal. Vena ginjal merupakan pembuluh balik yang gunanya itu untuk mengeluarkan darah keluar dari ginjal menuju vena cava inferior. Urutan proses vena ginjal adalah setelah melewati darah tersebut lalu akan dialirkan kembali menuju jantung untuk selanjutnya diolah menjadi darah yang mengandung oksigen atau darah bersih. Yang ke-12 itu ureter. Ureter adalah bagian ginjal yang sangat berguna untuk mengalirkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Maksudnya urin di sini sudah jadi urin sesungguhnya. Jadi nanti akan dialirkan ke proses selanjutnya di dalam kandung kemih. Ureter ini bentuknya seperti saluran muskuler silinder dalam tubuh. Panjang ureter yaitu sekitar 20 hingga 30 cm dengan diameter maksimal sekitar 1,7 cm dan berjalan dari
hilus ginjal menuju kandung kemih. Ureter dibagi menjadi intravesikalis, pars abdominalis, dan pelvis. Dan ureter ini memiliki dinding ureter yang terdiri atas mukosa yang dilapisi oleh sel-sel transisional. Yang ke-13 ada pelvis. Pelvis adalah bagian ginjal yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara urin yang sudah disaring dalam ginjal. Nantinya jika tempat penampungan ini penuh, urin akan turun melalui ureter menuju kandung kemih. Bila kandung kemihnya penuh, maka otot dan syaraf akan berkontraksi, mengirimkan sinyal kuat ke bagian otak manusia bahwa diri ingin kencing. Nah, proses pembentukan urin itu ada 3 proses. Ada pertama filtrasi, ada reabsorpsi, yang ketiga itu ada augmentasi. Filtrasi itu untuk biasanya dihasilkan urin primer, yang kedua reabsorpsi itu akan dihasilkan urin sekunder, yang ketiga augmentasi itu akan dihasilkan urin sesungguhnya. Pembentukan urin ada 3 yang tadi sudah dijelasin, tapi di bagian ini akan saya perjelas lagi. Yang pertama itu filtrasi, proses penyaringan darah yang kurang selektif. Air, ion, dan zat makanan serta zat terlarut dikeluarkan dari darah ke tubulus proksimal. Sel darah dan beberapa protein tetap berada di dalam darah. Hasil filtrasi itu urin primer, tempatnya di glomerulus. Yang kedua itu reabsorpsi, tempatnya di tubulus proksimal. Reabsorpsi merupakan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Yang ketiga, augmentasi terjadi di tubulus distal. Beberapa zat keluar dari kapiler peritubuler ke tubulus ginjal, ada H+, Na+, dan ion potasium, ada kreatinin juga, racun, dan obat-obatan. Akhirnya urin sekunder dan senyawa di atas bergabung membentuk urin lalu bergerak menuju tubulus pengumpul untuk dikeluarkan. Di bagian ini, bagian augmentasi itu dihasilkan urin sekunder, urin sesungguhnya. Kemudian organ perkemihan atau urinaria selanjutnya adalah ureter. Ureter adalah ginjal, saluran antara ginjal dengan kandung kemih. Bentuknya menyerupai saluran pipa atau tabung. Terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Jumlahnya itu ada sepasang, fungsinya untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa dan juga lapisan tengah atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Kemudian ada kandung kemih. Kandung kemih ini merupakan kantong atau kantung yang berfungsi untuk menampung urin sementara. Berada di dalam perut bagian bawah dan disusun oleh lapisan otot polos. Kandung kemih berhubungan dengan uretra. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Kandung kemih orang dewasa mampu menampung urin hingga 300-500 ml. Kemudian ada cincin otot atau sphincter. Ini terletak di tengah antara kandung kemih dan uretra, bertugas menjaga urin agar tidak bocor. Kemudian ada organ uretra atau saluran kencing. Saluran yang ini merupakan saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Saluran penghubung kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Nah, pada wanita hanya dilalui urin saja, sedangkan pada pria selain dilalui urin juga dilalui sel kelamin jantan atau sperma. Uretra pada wanita dan pria itu berbeda ya. Uretra pada wanita itu panjang uretranya sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Kemudian, pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita, yang artinya itu berarti wanita lebih berisiko terkena infeksi kantung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih. Kemudian uretra pada pria itu panjangnya sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Ada pars prostatica terletak sebelum kelenjar prostat, pars
prostatika terletak di prostat, terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens, pars membranosa sekitar 1,5 cm, dan di lateral terdapat kelenjar bulbourethralis, pars spongiosa atau cavernosa sekitar 15 cm, dan melintas di corpus spongiosum penis. Nah, berikut ini akan saya jelaskan kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem ekskresi dan urinaria. Yang pertama itu kelainan pada sistem ekskresi, ada batu ginjal. Nah, batu ginjal itu ada kelainan akibat adanya batu dari endapan kalsium dan garam pada pelvis ginjal. Penyebabnya itu biasanya karena keseringan menahan urin dan kurang minum. Yang kedua, kelebihan asam urat. Yang ketiga itu kelebihan kalsium. Yang penyakit selanjutnya itu ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme glukosa yang ditandai dengan adanya glukosa pada urin. Hal ini karena kadar gula di dalam darah yang terlalu tinggi. Kemudian ada diabetes insipidus, yaitu sering buang air kecil yang hebat atau sampai 20 atau 30 kali terjadi karena kekurangan hormon ADH. Kemudian ada biang keringat. Penyakit ini muncul karena ada penyumbatan kelenjar keringat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang dengan sempurna. Keringat yang terperangkap akan menyebabkan bintik-bintik kemerahan yang juga disertai dengan rasa gatal. Sama halnya dengan jerawat, seseorang itu perlu menjaga kebersihan kulit dari debu dan penggunaan kosmetik yang dapat menyebabkan biang keringat. Umumnya, orang yang tinggal di daerah tropis dan lembab akan lebih mudah terkena biang keringat. Biang keringat dapat muncul di leher, punggung, dan dada. Nah, jika seseorang mengalami biang keringat, pengobatannya yang dianjurkan adalah pemberian bedak ataupun salep yang mampu mengurangi rasa gatal. Kemudian, kelainan yang berikutnya ada kanker paru-paru. Penyakit ini bisa tumbuh di bagian manapun pada paru-paru sehingga mempengaruhi kerja organ pernapasan tersebut, termasuk dalam membuang karbon dioksida keluar tubuh. Penanganan kanker paru-paru akan sangat tergantung tipe, lokasi, dan penyebarannya. Kemudian ada kelainan selanjutnya yaitu kutu air. Kutu air ini adalah penyakit yang timbul karena keringat pada kulit tidak bisa dikeluarkan dengan baik. Ketika kulit terus-terusan lembab, daerah tersebut menjadi tempat terbaik jamur untuk berkembang biak. Kutu air adalah infeksi jamur pada kulit yang mengakibatkan penderita menderita gatal, kulit bersisik, dan rasa seperti terbakar. Kemudian ada jerawat. Jerawat sebetulnya bukan diakibatkan oleh keringat yang dibuang pada ekskresi, namun keringat yang menumpuk akan mengakibatkan munculnya bakteri yang menyebabkan jerawat. Di sisi lain, terlalu sering mengelap keringat juga bisa membuat kulit iritasi. Ada penyakit selanjutnya ada hepatitis. Penyakit ini termasuk berbahaya karena bisa memicu komplikasi penyakit lain. Ada beberapa tipe penyakit ini seperti hepatitis A, B, C, D, dan hepatitis E. Jenis hepatitis B itu yang paling berbahaya karena bisa menyebabkan kanker. Sirosis hati, penyakit ini terjadi akibat komplikasi dari hepatitis B. Sirosis hati terjadi karena banyak jaringan ikat yang terdapat dalam organ hati. Hingga saat ini, kabarnya belum ada obat untuk penyakit ini kecuali meredakan gejalanya seperti mata kuning, perut besar, hingga muntah. Kelainan selanjutnya ada abses hati. Jenis penyakit pada sistem ekskresi 1 ini berupa timbulnya lubang kecil bernanah pada organ hati. Gangguan ini terjadi karena infeksi dengan gejala sakit perut bagian atas, diare, muntah, hingga keluar keringat dingin. Kemudian ada demam kuning. Penyakit ini terjadi karena virus Flaviviridae dan RNA. Gejala penyakit demam kuning seperti lemahnya denyut nadi, menggigil, demam tinggi, dan muntah. Gejala kronisnya bisa terjadi pendarahan dari hidung, mulut, atau mata. Selanjutnya ada kelainan hemochromatosis. Penyakit ini jenis penyakit kulit yang bersifat keturunan akibat tubuh kebanyakan zat besi.
Gejala penyakit hemochromatosis ini antara lain tekanan darah rendah, tubuh mudah lelah, dan berat badan turun drastis. Materi selanjutnya mengenai kelainan pada sistem urinaria, itu ada 1. Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau disingkat ISK adalah infeksi yang terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Wanita berisiko lebih besar terkena ISK dibandingkan pria. Hal ini dikarenakan jarak antara lubang saluran kemih dan anus pada wanita lebih dekat. Yang kedua, batu saluran kemih atau urolithiasis adalah kondisi ketika terbentuk batu di sistem urinaria seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Ukuran batu umumnya bervariasi. Semakin besar ukuran batu yang terbentuk, semakin besar pula resiko batu tersebut menyumbat aliran urin dan menimbulkan penyakit. Yang ketiga ada inkontinensia urin adalah kondisi ketika fungsi otot atau syaraf pada kandung dan saluran kemih mengalami gangguan, sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil. Penyakit ini bisa membuat kita tiba-tiba mengompol, terlebih saat batuk atau bersin. Inkontinensia urin sering terjadi pada lansia, namun tidak menutupi kemungkinan orang yang lebih muda juga dapat mengalaminya. Berikut ini beberapa cara atau tips untuk mencegah kelainan pada sistem ekskresi dan urinaria. Yang pertama adalah minum cukup air, terutama air putih, setidaknya 8 gelas per hari. Beberapa orang dengan kondisi khusus seperti sakit jantung dan gagal ginjal mungkin harus mengonsumsi lebih sedikit air sesuai dengan rekomendasi dokter. Yang kedua, dengan membatasi konsumsi alkohol, kafein, dan soda. Yang ketiga itu bagi perokok dianjurkan untuk mengurangi merokok atau lebih baiknya berhenti merokok. Bila tidak merokok, jangan mulai melakukannya. Yang keempat, konsumsi makanan atau minuman berserat. Hal ini dilakukan untuk menghindari konstipasi serta menjaga berat badan kita agar tetap ideal. Yang kelima itu perbanyak gerakan aktif atau dengan kita berolahraga secara teratur, bisa seperti contohnya. Yang keenam itu jangan menahan rasa ingin buang air kecil atau besar. Saat sudah di toilet atau kamar mandi, pastikan kita itu memastikan bahwa urin dan feses sudah keluar hingga tuntas. Usahakan juga untuk tidak mengenjan dan bersihkan bokong serta alat kemaluan kita setelahnya. Yang ketujuh itu dengan menggunakan pakaian atau celana dalam yang tidak ketat dan menyerap keringat sehingga meminimalisir pertumbuhan bakteri. Nah, sekian materi dari saya mengenai sistem ekskresi dan urinaria. Semoga materi yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.